Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di video kali ini. Saya beserta kawan-kawan kelompok saya, yaitu Lailatul Ulfa, Mbak Merin Kusumaningrum, membuat video presentasi kali ini untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Pak dosen kita, yaitu Pak Jamal Siddiq. Oke, langsung saja. Makalah kami berisikan tentang diberi judul makalah kami, judulnya yaitu media pembelajaran. Nah, apa saja sih rumusan masalah kali ini yang kami bahas? Nah, kami membahas hanya 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengertian atau definisi media pembelajaran. Yang kedua, yaitu apa sih tujuan media pembelajaran itu. Yang ketiga, yaitu bagaimana posisi media dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, hanya ini saja rumusan masalah yang kami bahas dalam makalah kami. Oke, tapi di video kali ini saya hanya membahas tentang apa saja definisi media pembelajaran menurut pendapat para ahli dan bagaimana kesimpulannya. Oke, hanya itu saja. Nah, kemudian untuk proses komunikasi, tujuan itu akan dibahas oleh Mbak Lailatul Ulfa. Kemudian posisinya, bagaimana posisi media dalam pembelajaran bahasa Arab, itu akan dibahas selanjutnya oleh Mbak Merlin. Oke, stay tune dalam video kali ini. Langsung saja kita membuka slide PPT kita yang pertama. Oke, slide yang pertama yaitu tentang pengertian media pembelajaran. Nah, sebelum kita ke inti media pembelajaran itu apa, kita harus mengetahui arti media pembelajaran secara bahasa dan menurut pendapat ahli. Kemudian nanti kita simpulkan media pembelajaran itu apa. Oke, yang pertama, secara bahasa. Oke, secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium. Kata medium. Oke, maaf tulisannya jelek, tapi yang penting bisa dibaca. Medium. Nah, medium secara harfiah berarti perantara. Itu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam situasi pembelajaran biasanya isi pembelajaran itu sendiri adalah berupa topik pembelajaran. Seperti contohnya kalau bahasa Arab itu topiknya tentang fi'il, fa'il gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab kata media sendiri disebut dengan wasail. Wasail itu bentuk jamak. Ya, bentuk jamak dari kata wasilah, yaitu berarti tengah. Nah, kata tengah sendiri berada di antara 2 sisi, seperti halnya gambar seperti ini, ada dua lingkaran. Nah, tengah itu berarti ya di antara 2 sisi tersebut, di antara 2 sisi kedua lingkaran ini. Nah, karena posisinya berada di tengah, ia juga bisa disebut dengan perantara atau penghubung atau penyalur. Nah, media sendiri kata media ini bukanlah kata asing bagi kita, tapi kata tersebut dipahami setiap orang berbeda-beda. Ada yang memahami media tersebut adalah alat peraga, ada yang memahami alat bantu, kemudian ada yang memahaminya sarana prasarana, fasilitas, penunjang, penghubung, penyalur, dan lain sebagainya. Nah, pengertian makna multimedia, baik dia secara terbatas maupun secara luas, munculnya berbagai definisi disebabkan adanya perbedaan dalam sudut pandang, maksud, dan tujuannya, sehingga beberapa orang membedakan pengertian antara media dan alat peraga. Namun tidak sedikit yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menunjuk alat atau benda yang sama. Nah, kemudian apa sih perbedaan media dan alat peraga tersebut? Nah, perbedaan media dan alat
peraga itu terletak pada fungsinya. Terletak pada fungsinya. Terletak pada fungsinya, bukan dari substansinya. Nah, suatu sumber belajar disebut alat peraga bila hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja, dan sumber belajar disebut media bila merupakan bagian integral seluruh proses atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mana merupakan pembagian dari tanggung jawab antara guru di satu sisi dan sumber lain atau di sisi lainnya. Nah, gitu cara bahasa. Oke, selanjutnya yaitu pendapat para ahli. Apa saja pendapat para ahli tentang media pembelajaran ini? Nah, yang pertama yaitu pengertian tentang media itu sendiri. Nah, NEA, National Education Association, menyatakan media adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi. Kita tuliskan komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Nah, media hendaknya dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca oleh peserta didik. Oke, yang selanjutnya yaitu AECT, yaitu Association of Education and Communication Technology. Asosiasi ini berasal dari Amerika, yang mengungkapkan bahwa media sebagai salah satu bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi. Kita tulis S, berbentuk saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan informasi. Nah, pada tahun 1970, Gagner mengemukakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Lingkungan. Nah, pada tahun yang sama, Briggs mengemukakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Contohnya seperti buku, film, kaset, dan lain sebagainya. Nah, pada tahun 1994, Umar Humalik menyatakan beliau adalah pakar pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interesting antara guru dan anak didik dalam proses pendidikan pembelajaran di sekolah. Nah, pada tahun 1957, menurut Jamarah, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Alat bantu apa saja. AB. Ini B. Kemudian pembelajaran. Pengertian pembelajaran itu sendiri, menurut Corey, pembelajaran adalah memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas pada tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, menurut Umar Humalik pada tahun 2006 menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, pada tahun 2009, Saiful Sagala menyatakan pembelajaran adalah mengajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Oke, kemudian kita akan ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari media pembelajaran itu sendiri? Nah, yang pertama kita menyimpulkan bahwa media itu adalah segala sesuatu berupa alat
alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan dan dapat merasa pikiran, perasaan, perhatian, dan minat para peserta didik kita untuk mencapai tujuan suatu pembelajaran. Nah, sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah suatu upaya pengajar dalam mempersiapkan peserta didiknya untuk menciptakan kondisi khusus sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Nah, kemudian kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan atau yang disediakan oleh pengajar di mana penggunaannya diintegrasikan ke dalam tujuan dan isi suatu pembelajaran sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran peserta didik serta mencapai kompetensi pembelajarannya. Oke, itu saja. Itu saja kita membahas tentang apa sih definisi pembelajaran itu. Sampai kesimpulannya, media pembelajaran itu. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang proses komunikasi dan tujuan media, penggunaan media pembelajaran dalam bahasa Arab dan bagaimana posisinya. Oke, sampai situ saja dari saya. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.